Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya, season yang keempat bersama gue Billy Yonas. Episode podcast kali ini, kita akan bahas mengenai alpukat. Gue rasa hampir semua orang bisa menikmati alpukat apapun bentuknya itu, apakah di jus, apakah ditaruh di salad, apakah dibikin salsa, apakah ditaruh di makanan yang savory, apakah ditaruh di sushi, apapun itu, tapi alpukat itu rasanya cukup netral ya, nggak strong, nggak mungkin ada juga yang beranggapan mungkin cukup hambar, cukup nggak ada rasanya gitu ya. Tapi karena dia netral, ini jadi bisa dicampurin ke banyak hal. Karena dia fatnya banyak dan ini yang kasih creaminess yang bikin jadi creamy, ini bisa dimasukkan menjadi bahan campuran macam-macam. Kita mau bikin es krim di rumah sendiri, plant based atau enggak, itu semua alpukat itu bagus gitu ya, bisa kasih rasa yang netral tapi kasih healthy fats dan juga creamy. Nah, sekarang hari ini kita mau dalemin 2 penelitian yang gue udah baca mengenai manfaat daripada alpukat ini. Memang to be honest, yang agak tricky-nya ketika gue ngomongin soal alpukat adalah mungkin orang-orang akan bertanya, "Alpukat itu mahal. Bisa nggak sih gua afford untuk beli ini? Bisa nggak gua beli ini secara rutin?" Karena emang jujur per kilonya mahal. Apalagi alpukat mentega, apalagi alpukat-alpukat yang besar, kualitasnya bagus, itu jujur mahal, ya kan? Tapi kita di sini mau belajar manfaat alpukat, jadi ketika ada musimnya, ketika musim alpukat itu datang dan harganya cenderung lebih murah, kita bisa menikmatinya dan juga mendapatkan benefit dari kesehatan yang dikasih oleh alpukat, oke? Sekarang, gue ingin membahas penelitian yang pertama 2022 penelitiannya, sekitar 3 tahun lalu dari podcast ini dibuat. By the way, selalu teman-teman kalau yang mau baca penelitiannya lebih lanjut, gua kasih linknya ada di deskripsi podcast ya. Oke. Nah, penelitian yang pertama yang ingin gue bahas adalah penelitian ini 12 minggu mereka merekrut orang-orang yang sudah punya resiko penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini apa? Ya seperti hipertensi, gula darah sudah mulai meningkat, eee, profil lemak itu kolesterol, trigliserida juga meningkat, itu orang-orang yang sudah beresiko terhadap penyakit metabolik. Dan orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang overweight dan obese. Apa yang mereka lakukan di penelitian ini, mereka membagi subjek-subjek penelitian menjadi 2 grup. Grup yang pertama itu dikasih untuk makan alpukat setiap hari selama 12 minggu. Tapi pola makannya nggak ada yang dirubah. Jadi yang beda adalah hanya dikasih makan alpukat setiap hari. Dibandingkan dengan grup satu lagi, menjalankan pola makan seperti biasa dan gak dikasih alpukat untuk dimakan setiap hari. Apa yang mereka lihat setelah 12 minggu mengkonsumsi alpukat setiap hari, mereka lihat ada beberapa perubahan. Yang pertama, ada perubahan HbA1c yang hampir signifikan. HbA1c ini apa? Pemeriksaan untuk mengetahui rata-rata gula darah selama 3 bulan. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu pemeriksaan HbA1c, silahkan dengerin podcast, mengenai diabetes lebih detail, di situ gue bahas lebih detail mengenai pemeriksaan HbA1c, dan menurut gue sendiri ini pemeriksaan yang penting untuk kita lakukan untuk di medical check up tahunan. Karena sekali lagi kalau orang-orang sudah ada di tahap prediabetes, diabetes, awal-awal seringkali itu nggak ada gejalanya sama sekali. Nah, dengan mengkonsumsi alpukat setiap hari, ini ada peningkatan atau sorry, bukan peningkatan ya, perbaikan dari HbA1c yang hampir signifikan secara statistik, oke? Lalu yang mereka lihat juga setelah 12 minggu mengkonsumsi alpukat setiap hari dengan tanpa melakukan perubahan pola makan dan gaya hidup lainnya, mereka lihat tingkat inflamasi atau tingkat peradangan yang diukur oleh hasil laboratorium namanya HSCRP, High Sensitive C-reactive protein, itu juga ada penurunan. Nah, ini cukup menarik kan, hanya dengan makan alpukat setiap hari saja, itu perbaikannya sudah terasa. So, alpukat can be quite powerful, ya kan. Eee, yang mereka lihat di sini adalah orang-orang yang makan alpukat setiap hari, kan asupan lemaknya ada peningkatan dong, tapi tidak terjadi penaikan berat badan.
Inilah yang bisa kita lihat efek dari lemak. Kalau teman-teman yang sudah dengar podcast di episode-episode sebelumnya mengenai nggak semua kalori itu sama, karena kualitas dari kalori itu juga sangat-sangat berbeda dan berpengaruh. Alpukat contoh, alpukat dia mengandung lemak yang cukup banyak, tapi kalau kita bandingkan dengan kalau kita makan gorengan, itu efeknya ke tubuh akan berbeda. Karena di sini setiap hari orang ini, subjek-subjek penelitiannya selama 12 minggu makan alpukat setiap hari tapi nggak naik berat badan, oke? So, jangan takut untuk makan alpukat, tapi alpukat ini justru bagus banget ya, nggak kelihatannya tidak akan meningkatkan berat badan, karena ini kualitas fatnya itu berbeda. Gue di sini nggak akan bahas lebih detail apa saja jenis-jenis fat yang ada di alpukat, I just leave it there, oke? Dan terakhir yang penelitian ini catat adalah orang-orang yang mengkonsumsi alpukat setiap hari selama 12 minggu, jadi lebih aware untuk makan sayur buah yang lebih banyak. Jadi, gue selalu tertarik dengan penelitian-penelitian seperti ini. Kenapa? Karena hanya merubah atau menambahkan satu gaya hidup sehat, satu makanan yang bikin kita rasa sehat atau dan emang menyehatkan kita ya, itu akan membawa kita memiliki habit-habit hidup sehat yang lebih baik juga. Jadi orang yang makan alpukat setiap hari tiba-tiba kok jadi sadar untuk makan sayur dan buah yang lebih banyak. Anyway, ini penelitian yang di tahun 2022 yang ingin gue bagikan. By the way, gue juga harus mention karena kita harus adil dalam membahas penelitian ini. Di tahun 2024 ada juga penelitian yang mencoba hal yang sama, kasih subjek penelitiannya untuk makan alpukat setiap hari, tapi mereka tidak menemukan perubahan yang signifikan. Oke, to be fair. Nah, ada satu penelitian yang cukup menarik lagi kalau menurut gua, penelitian ini di tahun 2013. Ini cukup cukup menarik. Jadi mereka merekrut 11 orang. Grup yang pertama, mereka itu dikasih makan burger, burger dengan daging sapi, oke. Nah, grup yang pertama itu dikasih makan hamburger, roti, dan hanya daging sapi saja, ya. Kalorinya itu 436 kalori, fat-nya, lemaknya itu ada 25 gram. Grup satu lagi itu dikasih makan hamburger juga, roti, daging sapi, tapi dikasih alpukat sebanyak 68 gram. Dengan memberikan alpukat, kalorinya lebih banyak dong. Kalorinya lebih banyak 114 kalori, total lemaknya juga lebih banyak 11 gram. Apa yang mereka lihat, bisa nggak sih kelihatan dengan orang hanya makan hamburger yang ada daging sapi saja tanpa alpukat, dan sekarang hamburger dengan daging sapi dengan alpukat, apakah ada perbedaan yang bisa mereka lihat? Mereka lihat ada efeknya kepada kesehatan pembuluh darah. Jadi mereka lihat buat grup yang makan hamburger tapi dengan alpukat, mereka melihat kemampuan pembuluh darah untuk mengembang, mengempis, itu tetap terjaga baik. Dan juga tingkat peradangan, tingkat inflamasi, itu juga tetap terjaga dengan baik. Tapi di grup yang makan burger, hanya roti dan daging sapi saja tanpa alpukat, itu ada penurunan kemampuan dari pembuluh darah untuk mengembang mengempis dan juga tingkat peradangan lebih meningkat. So, cukup menarik dan ini gue pengen bacain sedikit dari penelitiannya. Dikatakan yang makan hamburger tanpa alpukat, pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi menyempit 2 jam setelah makan. Tapi buat grup yang makan burger dengan alpukat tidak menyempit pembuluh darahnya di 2 jam setelah mereka makan. Lalu mereka juga melihat bahwa ada tingkat interleukin 6 yang ini berkaitan dengan peradangan meningkat pada 4 jam setelah makan hamburger ya, yang tidak pakai alpukat. Jadi cukup menarik teman-teman, sepertinya nampaknya dengan dengan mengkonsumsi alpukat di pola makan kita, ada benefit-benefit untuk kesehatan pembuluh darah dan peradangan di dalam tubuh kita, oke. So,
inilah konklusi dari penelitiannya, sepertinya alpukat ada manfaatnya untuk kesehatan pembuluh darah kita. So, teman-teman, ini mengenai alpukat yang ingin gua sampaikan. Jadi, saran gua kalau misalnya memang alpukat lagi musim, terutama nikmatilah alpukat ini karena bisa punya efek protektif terhadap pembuluh darah kita. Dan juga bisa ada perbaikan, kemungkinan bisa memperbaiki HbA1c juga. Tapi sekali lagi teman-teman, satu habit ini kita tidak bisa bergantung dengan satu habit ini aja, dengan hanya menambah alpukat, sedangkan kita ingin makannya junk food terus, nggak mau olahraga, nggak mau jaga pola tidur kita, nggak bisa. Karena mengenai perubahan pola hidup ini harus keseluruhan, tapi episode ini gue ingin bahas hanya fokus memang terhadap alpukat. Tapi nggak bisa itu aja yang kalian lakukan, tapi perubahannya harus holistik. Anyway teman-teman, semoga apa yang gue bagikan ini bermanfaat. Sekali lagi, link penelitiannya ada di deskripsi komen. Kalian bisa baca penelitiannya sendiri kalau kalian mau dan punya waktu. Oke, seperti biasa harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.